Oke, ketemu lagi nih di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngulik satu cerita pendek yang lumayan bikin nggak nyaman ya, dari Guy de Maupassant. Judulnya Tangan Terkupas. Sumber kita ya kutipan langsung dari ceritanya ini. Horor klasik gitu deh. Coba deh Anda bayangin dulu suasananya. Paris ya kan? Sekumpulan anak muda lagi ngumpul santai di rumah temennya si Louis R. Biasalah ada minuman punch, pada ngerokok, ngobrol ngalor ngidul soal seni, sastra, ketawa ketiwi. Lagi enak-enaknya gitu, tiba-tiba pintu kebuka gitu aja. Brak. Dan temen lama si narator, Pierre namanya, masuk wah kayak orang heboh gitu. Nah ini dia, tugas kita sekarang nih, kita mau bongkar bareng-bareng cerita di balik oleh-oleh. Ya ampun, oleh-oleh aneh dan serem banget yang dibawa si Pierre ini. Gimana ceritanya coba? Sebuah benda mati, potongan tangan loh ini, bisa bawa sial buat pemilik barunya. Penasaran kan? Yuk kita telusuri bareng. Jadi si Pierre ini masuk, langsung bikin heboh satu ruangan. Dia nantangin teman-temannya, ayo coba tebak gue habis dari mana gitu kan. Ya tebakannya macam-macam dong, ada yang bilang dari Mabile, tempat hiburan gitu. Ada yang nebak habis ngutang kali. Salah semua katanya. Pierre bilang dia baru balik dari Normandia, dari desa P, katanya 8 hari di sana. Dan dia bilang dia nggak sendirian, dia bawa temen, katanya sih seorang kriminal kelas kakap buat dikenalin ke mereka semua. Terus ya ampun sambil ngomong gitu dia keluarin sepatu dari sakunya. Beneran, sebuah tangan manusia, udah hitam, kering gitu, kulitnya kayak udah dikelupas, dan potongannya pas di pergelangan tangan. Ini deskripsinya loh yang bikin merinding. Katanya kering kerontang, keriput, terus kuku-kukunya panjang, kuning, masih nempel gitu. Otot-ototnya juga masih kelihatan jelas, kayaknya dulu orangnya kuat banget, tapi sekarang tertutup kulit kering kayak kertas perkamen tua. Aduh serem banget pokoknya bayanginnya. Iya, betul. Penggambaran tawan itu emang langsung bikin suasana jadi, gimana ya, mengerikan gitu. Maupassant itu jago banget soal detail-detail fisik yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Tangan itu jadi bukan sekedar objek, tapi kayak langsung punya sejarah kelam sendiri. Punya aura yang, serem lah. Dan reaksi si Pierre yang malah kayak bangga gitu ya nunjukinnya, itu juga kunci banget. Iya, bangga banget dia kelihatannya. Terus dia cerita dong soal sejarah tangan itu. Katanya nih, ini tangan punya penyihir tua terkenal yang baru aja meninggal. Si penyihir ini dapat tangan itu dari seorang kriminal legendaris yang dieksekusi tahun 1736. Wah, gila nggak tuh ceritanya? Si kriminal ini katanya, aduh parah banget, dia ngelempar istrinya sendiri ke sumur, terus ngegantung pendeta yang nikahin mereka di menara lonceng gereja. Udah gitu dia kabur, jadi perampok, ngerampok belasan orang, bakar puluhan biarawan hidup-hidup di biara mereka, sampai bikin biara-biarawati jadi harem pribadinya. Edan kan? Nah, itu dia. Sejarahnya itu emang sengaja dibikin se-ekstrim mungkin kan? Ini kayak membangun semacam mitos gitu di sekitar tangan itu. Semakin ngeri ceritanya, ya semakin kuat juga orang negatif yang kerasa nempel di situ. Dan ini penting buat ngerti kenapa benda ini bisa jadi fokus ketakutan sama malapetaka nanti. Ini bukan cuma tangan biasa, tapi udah jadi simbol kejahatan yang luar biasa itu. Dan si Pierre ini, malah dengan santainya dia bilang, wah gue mau pasang ini jadi penarik bel pintu rumah gue. Tujuannya apa coba? Biar orang yang nagih utang pada lari ketakutan, katanya. Iya ampun, ide macam apa itu coba? Nah, ini nih, yang nunjukin karakter si Pierre kan. Dia kayak sengaja nantang, provokatif gitu. Mungkin ngerasa keren aja punya benda kayak gitu. Reaksi teman-temannya juga macam-macam. Dan menarik sih, ada si Henry Smith, orang Inggris yang kalem gitu. Dia malah nyeletuk, bikin kaldu aja, kayak itu daging kering biasa. Humor gelap kayak gitu emang khas sih di cerita horor. Sering jadi kontras sama kengerian yang sebenarnya. Tapi ada juga yang nggak nganggap enteng kan? Si mahasiswa kedokteran itu, Betul banget. Mahasiswa kedokteran yang waktu itu udah agak mabuk ya, dia justru ngasih peringatan serius. Dia bilang, itu potongan tubuh manusia loh, harusnya dikubur secara layak. Dia takut pemilik aslinya nanti datang nagih. Dia bahkan ngutip pepatah kuno, Qui atue tuera. Siapa yang telah membunuh, akan membunuh lagi. Ini udah kayak pertanda buruk yang jelas banget kan? Tapi si Pierre, dia malah ketawa. Ngangkat gelasnya, terus bersulang untuk kunjungan berikutnya dari si pemilik tangan, gitu. wah ini sih beneran, apa ya, nantangin maut banget namanya. Udah dikasih tahu baik-baik,
malah dijadiin bahan tos. Ini momen krusial banget ya kayaknya. Kesombongan apa kebodohan sih ini jatuhnya? Bisa jadi campuran keduanya ya. Ada unsur hubris gitu. Kesombongan klasik di mana tokohnya ngerasa dia di atas segalanya. Bahkan di atas kekuatan goib. Tapi mungkin juga ada semacam ketidakpedulian khas anak muda yang ngerasa nggak bakal kena bahaya apa-apa. Apapun itu, momen ini kayaknya udah nyegal nasib si Pierre deh. Dia secara aktif ngundang masalah, bukan cuma pasif nerima benda terkutuk itu. Oke, kita lanjut ke besoknya nih. Si pencerita kita ini datang ke tempat Pierre sekitar jam 2 siang gitu. Pierre lagi santai baca buku sambil ngerokok, dan bener aja, tangan serem itu udah nempel di tali bel pintu luarnya. Udah dipasang sama dia. Pierre cerita, katanya tengah malam tadi ada yang mencet belnya kenceng banget. Pas dia tanya, siapa dari jendela? Nggak ada jawaban. Dia pikir, paling kerjaan orang iseng aja. Jadi dia balik tidur lagi. Dianggap angin lalu gitu aja sama dia. Nah, ini gangguan pertama nih. Bel bunyi sendiri tengah malam, pas banget setelah tangan itu dipasang. Ini bisa aja dianggap kebetulan, ya kan? Tapi bisa juga ini tanda awal kalau sesuatu udah mulai bereaksi sama kehadiran tangan itu. Sikap Pierre yang ngabaikinnya, lagi-lagi nunjukin kalau dia emang kayaknya nggak mau percaya sama hal-hal aneh gitu. Nggak lama habis itu, pemilik penginapan tempat Pierre tinggal datang. Dobrak pintu, marah-marah dia. Dia nyuruh Pierre nyopot bangkai itu dari bel pintunya. Kalau nggak mau diusir, katanya. Wah, makin runyam kan? Tapi si Pierre malah ngelawan dong. Dia bilang si pemilik penginapan udah ngehina tangan orang terhormat. Aneh banget nggak sih bela-belain tangan putus gitu? Ini menarik sih. Si Pierre ini kayaknya udah ngebangun semacam ikatan emosional atau kebanggaan aneh gitu sama tangan itu. Dia belain seolah itu barang berharga banget buat dia. Ya tentu aja pemilik penginapannya nggak peduli, terus pergi. Akhirnya karena mungkin nggak mau libut terus ya Pierre nurutin juga. Tapi nggak dibuang tangannya. Dicopot dari bel luar, terus dia pasang di tali bel di dalam kamarnya. Persis di samping tempat tidurnya. Gila nggak tuh? Waduh, makin deket aja dong sama sumber masalahnya. Alasannya apa coba dia pindahin ke situ? Alasannya, kata Pierre sih, biar tangan itu jadi pengingat soal kematian tiap malam sebelum tidur. Dia bahkan ngutip moto biarawan terapis, saudara, semua harus mati. Ini ironis banget kan jadinya? Dia pakai benda yang jelas-jelas nyerempet kematian keji gitu sebagai pengingat filosofis, padahal ya benda itu sendiri mungkin yang bakal bawa kematian harfiah buat dia. Ketegangan makin kerasa nggak sih? Tangan itu sekarang ada di ruang paling pribadi si Pierre. Iya juga ya, merinding juga bayanginnya. Dan bener aja kan, malam berikutnya mimpi buruk itu jadi kenyataan. Si pencerita kita ini ngaku tidurnya nggak nyenyak malam itu. Gelisah, kebangun terus, sempat mikir ada penyusup di kamarnya segala. Nah pas subuh, sekitar jam 6 pagi, baru aja mau tidur lagi dia. Pintu kamarnya digedor kencang banget. Ternyata pelayannya si Pierre. Udah pucet pasi, gemeteran, cuma pakai baju seadanya. Nangis-nangis dia bilang, Tuan, puan saya, ada yang bunuh dia. Wah, suasananya langsung berubah total ya. Dari yang tadinya cuma tegang jadi horor beneran. Kebayang paniknya waktu itu? Banget. Si pencerita langsung buru-buru pakai baju, lari ke kamar Pierre. Pas nyampe, rumahnya udah rame banget. Penuh orang, ada polisi juga. Semua pada ngomongin kejadian itu. Kacau balau pokoknya. Dia susah payah nerobos masuk ke kamar tidur Pierre. Di dalam ada polisi lagi periksa ini itu, bisik-bisik, nyatet-nyatet. 2 dokter lagi meriksa Pierre yang kegeletak di tempat tidur, nggak sadar diri. Ternyata Pierre nggak mati, tapi kondisinya parah banget. Mukanya itu loh, kelihatan jelas banget ekspresi ketakutan yang luar biasa. Matanya melotot lebar, kayak lagi ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan tapi super mengerikan gitu. Tangannya ngepal kencang banget. Pas si pencerita buka selimutnya dikit, dia lihat ada bekas cekikan di leher Pierre. Bukan bekas biasa ini mah. Kayak 5 lubang dalam bekas jari gitu. Sampai ada sedikit darah di bajunya. Jelas banget ini bekas percobaan pembunuhan pakai cara dicekik. Deskripsi bekas cekikan itu emang penting banget. 5 lubang seperti dari peluru pistol. Itu kan nunjukin kekuatan yang nggak main-main di balik serangan itu. Dan ada satu detail lagi yang bikin merinding. Yang langsung disadari si pencerita di tengah kekacauan itu. Apa tuh? Detail apa? Tangan keriput yang serem itu, yang dipasang di tali bel samping tempat tidur Pierre, udah nggak ada di situ. Lenyap.
Si pencerita awalnya mikir, oh mungkin dokternya kali yang nyingkirin, biar nggak jadi omongan orang atau gimana. Tapi, kemungkinan lainnya kan jauh lebih mengerikan ya. Tangan itu hilang barengan sama serangan brutal ke Pierre. Wah, ya juga ya, gila. Jadi ada kemungkinan tangan itu sendiri yang nyerang gitu, atau pemiliknya datang ambil balik. Berita di koran besoknya gimana tuh ceritanya? Ikan. Terus ada bukti pergulatan hebat. Deskripsi penyerangnya berdasarkan bekas di leher Pierre itu disebut punya kekuatan luar biasa dan tangan yang sangat kurus dan berurat. Persis banget kayak deskripsi tangan keriput itu kan? Tapi ini dia masalahnya. Nggak ada petunjuk sama sekali soal motif atau siapa pelakunya. Nggak ada barang yang hilang, nggak ada tanda-tanda masuk paksa. Pelakunya lenyap tanpa jejak. Sama kayak tangan itu yang juga hilang. Wah, makin kuat dong ya dugaan ke arah supranatural. Nggak ada penjelasan logis sama sekali soalnya. Terus gimana nasib si Pierre selanjutnya? Kasian banget dia. Keesokan harinya, koran ngabarin lagi. Pierre katanya udah sadar setelah dirawat intensif, nyawanya sih selamat. Tapi, ada ketakutan besar kalau pikirannya keganggu. Dan ternyata benar, Pierre jadi gila. 7 bulan berikutnya, si pencerita ini rutin jenguk dia di rumah sakit jiwa. Kondisinya nggak pernah membaik sama sekali. Dia terus-terusan ngigau, ngomong aneh-aneh, dan kayak orang gila pada umumnya ya, dia punya satu obsesi gitu. Dia ngerasa terus dikejar-kejar sama hantu. Ya ampun, kasian banget. Jadi trauma berat gitu ya sampai pikirannya keganggu. Terus gimana akhirnya dia? Akhirnya, suatu hari si pencerita dipanggil buru-buru ke rumah sakit. Katanya kondisi Pierre memburuk drastis. Pasti pencerita nyampe, Pierre lagi sekarat rupanya. Sempat tenang sebentar sekitar 2 jam. Tapi tiba-tiba, dia kayak kesetanan gitu. Bangkit dari tempat tidur, padahal udah dicegah sama perawat. Dia teriak-teriak ketakutan sambil ngibas-ngibasin tangannya. Singkirkan, singkirkan, dia mencekiku. Tolong, tolong gitu. Dia lari muterin ruangan 2 kali, terus bruk, jatuh tersungkur meninggal di tempat saat itu juga. Astaga, kata-kata terakhirnya itu persis banget ya kayak kejadian serangan itu. Dia mencekiku. Tepat sekali. Kata-kata terakhirnya, terus delusinya soal dikejar hantu itu, semuanya nyambung ke serangan malam itu dan ke tangan terkutuk yang hilang itu. Cerita ini emang sengaja banget ngegiring kita ke penjelasan supranatural kan? Nggak ada pelaku manusia yang ketangkep, serangannya aneh, tangannya hilang misterius. Kondisi mental Pierre hancur gara-gara teror spesifik itu. Seolah-olah ketakutan Pierre itu bukan cuma delusi, tapi ya manifestasi dari sesuatu yang nyata buat dia, yang akhirnya ngebunuh dia. Tragis banget ya akhirnya. Terus gimana soal pemakamannya? Kan dia katanya yatim piatu tuh. Nah, karena Pierre udah nggak punya keluarga lagi, si pencerita ini yang akhirnya ngurusin jenazahnya. Dia bawa pulang jenazah Pierre ke desa kecil P di Normandia, tempat orang tuanya dimakamin. Ini desa yang sama tempat Pierre dapat tangan itu kan. Jadi kayak balik lagi ke titik awal ceritanya. Jenazahnya dimasukin peti timah. 4 hari kemudian, si pencerita ikut prosesi pemakaman sederhana, jalan bareng pendeta desa menuju pemakaman kecil tempat keluarga Pierre. Dia sempat nostalgia gitu, ingat masa kecilnya main di situ bareng Pierre, nyolong buah blackberry katanya. Suasananya pasti campur aduk banget ya, sedih tapi juga ada kenangan masa lalu. Terus pas mau gali kuburannya gimana? Ada kejadian lagi? Nah ini dia, pas penggali kubur lagi kerja, cangkul mereka kena peti mati lain yang udah ada di dalam tanah situ. Pas mereka coba angkat paksa peti itu, salah satu ayunan cangkul malah ngebuka tutup peti mati tua itu. Di dalamnya, ada kerangka manusia ukurannya gede banget nggak biasa katanya. Terbaring gitu aja, dan rongga matanya yang kosong itu seolah-olah natap mereka, kayak ngasih ancaman gitu. Si pencerita sendiri ngaku jadi agak merinding dan takut pas lihat itu. Waduh, nemu kerangka. Jangan-jangan ada hubungannya sama tangan itu. Ini dia puncaknya. Salah satu penggali kubur tiba-tiba teriak, "Hei, lihat deh, salah satu tangan bajingan ini putus di pergelangan." Dan pas dia ngambil sesuatu dari samping kerangka itu, ya ampun, ternyata itu tangan kering yang sama persis. Tangan gede, keriput, yang dulu dibawa pulang sama Pierre itu. Si penggali kubur itu ngangkat tangan itu, nunjukin ke si pencerita sama pendeta. Malah ada penggali kubur lain yang nyeletuk sambil bercanda. "Lihat tuh, dia melototin kamu, kayak mau loncat ke lehermu minta tangannya dibalikin." Gila. Jadi beneran ketemu pemilik aslinya? Di kuburan yang sama persis tempat Pierre mau dikubur?
Persis. Ini penutup yang paling mengerikan sekaligus ngejawab semua pertanyaan kan? Kerangka gede itu yang salah satu tangannya putus dan tangan kering yang ditemuin di sampingnya, ya hampir pasti itu adalah pemilik asli tangan yang diambil Pierre. Ini jadi konfirmasi asal-usul tangan itu dan, yang lebih penting lagi, ini secara kuat banget nunjukin kalau roh atau kekuatan dari kerangka itulah yang datang nyari tangannya balik dan nyerang Pierre malam itu. Lingkaran ceritanya jadi ketutup. Tangan itu akhirnya kembali ke tuannya di dalam kubur. Pantesan si pencerita merinding. Reaksi pendetanya gimana pas lihat itu semua? Pasti kaget juga kan? Pendetanya langsung tanggap sih. Dia buru-buru nyuruh penggali kubur buat nutup lagi peti mati tua itu rapat-rapat. Biarkan yang mati istirahat dengan tenang. Gitu katanya. Terus dia mutusin, yaudah gali kuburan Pierre di tempat lain aja. Nggak jadi di situ. Dan si pencerita mungkin ngerasa bersalah atau takut juga ya. Akhirnya ngasih uang ke pendeta buat ngadain misa, mendoakan ketenangan arwah yang telah mereka ganggu itu. Jadi, ya ampun, begitu akhir ceritanya ya. Benar-benar perjalanan yang bikin bulu kuduk berdiri ini mah. Dari sebuah souvenir aneh yang dibawa pulang iseng-iseng, terus peringatan yang dianggap angin lalu, serangan brutal yang gak ada pelakunya, kegilaan, sampai akhirnya penemuan di kuburan yang nyambungin semuanya dengan cara paling serem. Satu benda mati yang ternyata bawa kutukan dari pemiliknya. Ngeri banget. Betul. Cerita Tangan Terkupas ini emang klasik banget ya dalam genre horor. Karena berhasil banget ngegabungin kengerian fisik yang gamblang gitu sama teror psikologis dan atmosfer supranatural yang kental banget. Maupassant emang nggak ngasih jawaban pasti sih. Tapi semua petunjuknya kayak ngarah ke pembalasan dendam dari dunia lain gitu. Nah, ini dia nih yang menarik buat kita renungin bareng-bareng ya. Sejauh mana sih sebuah benda, apalagi bagian tubuh manusia yang punya sejarah kelam kayak gitu, bisa menyimpan semacam dendam atau energi negatif pemiliknya? Apa roh kriminal itu beneran bangkit buat ngambil tangannya balik dan ngehukum si Pierre? Atau jangan-jangan ada kemungkinan lain. Mungkin semua ini cuma rentetan kebetulan tragis yang diperparah sama pikiran si Pierre sendiri. Dia kan dengar cerita super mengerikan soal tangan itu. Mungkin rasa bersalah atau ketakutan di bawah sadarnya jadi membesar, ditambah kejadian aneh kayak bel bunyi sendiri itu. Bisa jadi serangan itu sebenarnya dilakuin orang lain yang emang nggak pernah ketahuan. Terus kegilaan dan kematian Pierre itu, ya akibat dari sugesti dan teror psikologis yang dia ciptain sendiri di kepalanya. Cerita ini sengaja bikin kita mikir, membiarkan ambiguitas itu ngegantung itu aja. Mana yang menurut Anda lebih mungkin terjadi? Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri deh. Pertanyaan yang menarik banget tuh buat dibawa pulang. Oke deh, kayaknya sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya.